Bak, hari ini genap 7 tahun kamu datang ke rumah kami, aku akan membelikanmu hadiah, waktu itu dilelang. Aku lihat kamu suka giok bubuk dari Myanmar, jadi aku sengaja membeli gelang. Jangan lemah hati. Mbak suka? Aku baru masuk kuliah dan malas belajar. Apalagi, aku menikah dengan keluargamu di usia 20, menjanda selama 7 tahun, apa yang perlu dirayakan? Bah, bukankah kamu melakukan ini dengan sukarela? Kamu tidak karena tidak bisa melepaskan kakakku? Aku sukarela, aku pantas. Oke, jangan makan malam ini. Berlutut di depan ruang pemakaman kakakmu. Jangan datang menemuiku, kalau kamu tidak mengerti, aku akan suruh kepala rumah tangga antar kamu ke sekolah asrama besok. Selamat kepada host terdeteksi nilai blackening target Shen Xiuyuan bertambah 1. Hanya naik 1% saja? Terus seperti ini. Aku benar-benar harus pergi. Selamat kepada host Shen Xiuyuan, target serangan terdeteksi, nilai blackening naik pesat, menjadi 31%. Setiap kali aku bilang akan meninggalkannya, nilai blackening naik pesat. Apakah dia memperlakukan aku? Tidak mungkin, dia pasti menganggapku satu-satunya kerabatnya, makanya kamu tidak bisa mendengarkanku. Kakak ipar, kamu harus pergi. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau aku jadi janda di rumahmu seumur hidup? Tentu aku akan menikah lagi. Kakak ipar, rumah ini, apakah tidak ada orang lain yang kamu sayangi? Iya, enggak. Selamat kepada tuan rumah, karena telah mendeteksi target Shen Xiuyuan, nilai penghitaman naik dengan cepat hingga 51%. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi ke ruang leluhur dan berlutut? Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa Nyonya bersikap begitu keras kepada Tuan Muda? Aku hanya datang untuk bertanya. Apakah Nyonya ingin memanggil dokter untuk memeriksa Tuan Muda? Bukankah aku baru saja menamparnya? Seserius itu? Bukannya kamu tidak memberinya banyak uang jajan, dia menabung lama untuk membelikanmu hadiah ini. Aku tidak menyangka para preman itu merebut gelang itu begitu melihatnya cantik. Tuan Muda sendirian, siapa yang bisa melawan begitu banyak pemuda kuat? Kalau aku tidak membawa orang ke sana, entah bagaimana dia akan dipukuli. Lagi pula, aku sudah membesarkannya selama bertahun-tahun, karena rumah ini diharapkan. Lebih baik urus semuanya sebelum pergi. Kalau tidak, dengan temperamennya yang lembut, aku tidak tahu seberapa banyak aku akan dibully di masa depan. Shen Xiuyuan cuma bisa aku yang jahatin. Kelinci kecil apaan? Berani mukul dia sampai mati? Shen Xiuyuan, dengar kamu suka latihan tinju. Ini sengaja aku minta tanda tangan juara dunia, sarung tinju buat kamu. Pergi. Dia bahkan nolak si cantik sekolah. Orang macam apa yang bisa meluluhkan gunung es ini? Dia pewaris tunggal grup Shen, juara tinju bawah tanah, bakat serba bisa pertama di jurusan keuangan. Dia nggak heran kalau pacaran sama artis. Hei, lihat. Ada apa di luar? Kamu ngapain, maju mukul orang? Kamu pukul Shen Xiuyuan, beberapa pukulan. Tangan mana yang dipakai mukul? Bangsat, cebol dari mana ini, cari mati. Aku dulu sabuk hitam taekwondo sebelumnya. Lebih dari cukup buat kalian yang kecil-kecil. Kamu ngapain, ayo maju, hajar dia.
Siapa kamu? Aku tidak akan ganti nama, duduk pun tidak ganti marga. Di dunia persilatan, dipanggil Bang Harimau. Biar aku kasih tahu, Shen Xiuyuan itu lindungi aku. Kalau kalian berani serang dia lagi nanti, lain kali aku gak datang sendiri. Kenapa orang ini mirip kakak ipar? Oke. Aku tidak boleh membiarkan Shen Xiuyuan tahu bahwa aku membalaskan dendamnya. Kalau tidak, citra jahatku tidak boleh turun. Oke. Bagaimana bisa dia? Kami baru bertengkar besar kemarin, dia sangat membenciku. Hei, mereka datang, cepat. Yong, kok bisa? Bukankah kamu dulu membiarkan kami main pukul-pukulan denganmu? Kenapa kamu minta balas dendam? Aku menemukannya. Iya. Siapa yang akan membalaskan dendamku? Apakah pembantu itu menemukannya secara diam-diam? Betul. Gimana kabarmu akhir-akhir ini? Semua sudah beres. Bos, kali ini aku yang akan memimpin. Aku pakai koneksi sepupuku. Aku suruh seseorang mengikat adik laki-laki kakak iparmu. Kami beri pelajaran. Kami juga menyuruhnya mengirim surat ke rumah ibu kakak iparmu. Berani-beraninya pacaran lagi dengan kakak iparmu? Kami akan membuat keluarga Ruan mati tanpa kuburan. Bang Yuan, jangan khawatir. Mereka tidak akan berani macam-macam dengan Cece lagi. Oke. Apa kamu ingin aku menjadi janda di rumahmu seumur hidupku? Tentu saja aku akan menikah lagi. Kakak, apakah keluarga ini tidak ada orang lain yang kamu pedulikan? Enggak. Mereka terlalu takut untuk berpikir. Tapi kalau kakak ipar, kamu sama sekali tidak kasihan padaku, ingin pergi. Apa yang bisa aku lakukan? Kakak ipar masih peduli padaku? Kalau begitu, bahkan dengan risiko dimarahi karena durhaka, aku tidak akan pernah membiarkannya meninggalkanku. Alarm mendeteksi Shen Xiuyuan, target sedang diserang. Nilai kegelapan turun menjadi 41%. Apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan apapun di sini. Nilai kegelapannya turun 10 poin. Sistem, kamu gila. Nyonya, keluarga Anda datang. Bukankah aku bilang aku tidak melihat siapapun dari keluarga Ruan? Suruh dia pergi. Baik. Hei, tunggu dulu. Aku ingat Shen Xiuyuan sepertinya selalu membenciku. Nilai kegelapannya baru saja turun karena keluarga. Ini bukan kesempatan yang datang begitu saja. Haruskah aku menaikkannya? Biarkan dia masuk. Baik. Tidak mungkin. Kakak ipar, dia pasti datang untuk berbohong. Dia berbohong padamu terakhir kali bahwa ayahmu sakit parah. Mengakali kamu agar kembali pergi kencan buta. Jangan campuri urusanku. Aku punya pertimbangan sendiri. Jangan urus urusan orang dewasa dan anak-anak. Selamat kepada tuan rumah. Terdeteksi nilai kegelapan target Shen Xiuyuan naik 3. Total nilai kegelapan sekarang 44%. Kembali ke kamarmu. Tidak mempan lagi untukmu sekarang, kan? Tang-tang, tolong, keluarga Ruan akan hancur. Mau ngomong apa?
Orang yang menagih utang kemarin datang ke rumah. Kakakmu nggak punya uangnya. Orang yang menagih utang membawa pergi kakakmu. Sekarang tidak ada kabar. Utang apa? Cuma... Pergi aja kalau nggak mau. Hidupmu nggak ada hubungannya denganku. Hei, aku bilang, ini kakakmu yang berjudi dan meminjam dari rentenir. Ada yang menagih utang. Kamu nggak bisa menyalahkan kakakmu. Siapa yang suruh kamu tega meninggalkan kami? Kakakmu juga ingin hidup enak demi keluarga ini. Aku tidak peduli. Lalu aku bayar 20.000 yuan per bulan untuk biaya hidup. Apa itu kau berikan ke anjing? Uang berapa yang cukup? Kamu tinggal di rumah besar, menjalankan perusahaan besar. Berikan saja sedikit uang kepada ayah, ibu, dan kakakmu. Kakakmu masih mau menikah. Karena ibu sangat tidak puas, aku nggak ada yang mau dikatakan, silakan pulang. Ibu adalah ibumu. Kumohon, kamu harus membantu kakakmu kali ini. Kalau enggak, aku mati di sini. Aku nggak mau hidup lagi. Skenario yang kacau. Ayah sakit, penjudi, ibu yang menyebalkan dan aku yang hancur. Ya ampun. Mereka minta berapa? Mereka nggak mau uang. Mereka mau apa? Mereka ingin kamu. Mau melihatmu dalam kencan buta? Selamat kepada tuan rumah, karena mendeteksi target Shen Xiu Yuan, nilai kegelapan naik 54. 64, 78, sekarang kegelapan capai 80%. Beraninya kamu menguping? Tingkat kehitamannya naik begitu cepat. Kita mencapai titik kritis. Kalau begitu aku akan membakar yang lain. Anakku, aku ibumu. Tolong selamatkan saudaramu. Aku hanya punya satu putra, yaitu kakakmu. Jika dia mati, aku pun tidak akan hidup. Sampai jumpa. Sampai jumpa, sayang. Dan jika kamu cocok dengan kepala itu juga bukan hal yang buruk bagimu. Bisnis gelap pihak lain tersebar di seluruh negeri. Sangat kuat. Kudengar masih ada orang di atasnya. Oke. Baik, aku akan pergi. Hei, Gak? Kutu busuk yang hanya menghisap darah kakak ipar, kalian tidak pantas menjadi orang tua kandungnya. anak nakal. Bukan urusanmu aku bicara dengan anakku. Kamu pikir kamu aman? Mengikat anakku dan membuatnya menjanda 7 tahun. Kenapa kau masih ingin dia menemanimu di keluarga Shen? Seumur hidupmu? Lebih baik menjadi janda daripada menikahi orang kasar. Cinta macam apa itu? Membiarkan putrimu sendiri menikahi para rentenir sampah itu? Kau tahu apa sih? Dia tidak suka itu. Dia tidak suka itu. Kalau dia sudah tua, siapa yang akan merawatnya? Aku. Aku merawatnya. Selamat, Tuan. Tingkat kehitaman sudah naik menjadi 85%. Berlutut di depan aula pemakaman kakakmu. Jangan bangun tanpa perintahku. Tahu apa yang salah? Seharusnya aku tidak membuat kakak ipar marah. Tanganmu masih sakit? Shen Xiu Yuan, kamu gila. Aku kakak iparmu. Kak. Kamu hanya 5 tahun lebih tua dariku. Shen Xiu Yuan. Aku 13 tahun. Ibuku dan kakakku sudah meninggal. Kamulah yang ada di samping jenazah mereka,
Lihat sendiri sekelompok harimau itu, orang yang mengincar properti keluarga Shen itu berkata. Bukankah masih ada Ayuan? Aku ingin membesarkannya. Membesarkanku? Kita sudah bersama selama 7 tahun. 7 tahun. Kamu sekarang karena lintah darat sampah itu tidak menginginkanku? Kamu tidak mau rumah ini lagi. Kak? Aku bisa merawatmu. Biarkan aku merawatmu. Oke? Berlutut. Aku kakak iparmu. Kakak ipar itu seperti ibu. Dasar bajingan. Karena durhaka. Aku membesarkanmu selama 7 tahun. Tidak ada jasa, tapi ada kerja keras. Bukan hanya kamu tidak tahu cara membalas budi, pemerasan moral, biarkan aku terus membayar untukmu. Itu tidak adil. Dasar orang durhaka dan tidak adil. Kamu masih punya muka bilang mau merawatku. Shen Xiuyuan. Aku akan pergi kencan buta. Jika itu memang takdirku, kita berdua bertemu lalu berpisah. Dasar, jangan lupa, kencan buta hari ini. Bocah nakal itu dipukul keras hari itu. Aku berlutut di aula leluhur selama 3 hari dan menolak mengakui kesalahanku. Keras kepala sekali. Aku harus minta Dr. He memeriksanya nanti saat pulang. Aku tidak tahu apakah lukanya meradang di hari yang panas ini. Kak, jika kamu memilih dia, maka aku akan membunuhnya. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu meninggalkanku. Datang, datang. Halo, Nona Ruan. Selamat kepada tuan rumah karena mendeteksi objek yang diserang. Nilai Blackening Shen Xiuyuan melonjak menjadi 99%. Bocah nakal itu beneran ngikutin aku. Tapi kenapa nilai menghitamnya macet? Mbak Ruan melihatku. Kayaknya kaget. Itu kakak? Tidak mungkin. Aku melihat kakakku dikubur dengan mataku sendiri. Dia tidak mungkin kakakku. Kak Ruan, jangan takut. Orang itu sopan, pasti bukan lawan kita. Tunggu dia keluar, siapkan karung, hajar dia. Ya,
Kita kasih peringatan lagi setelahnya. Jauhkan dia dari kakak iparnya. Dia pasti akan mundur. Mas Yuan, jangan pergi sendirian. Mas Yuan belum ambil karungnya. Pak Zhao. Kamu punya kakak laki-laki atau apa? Heh. Aku anak tunggal. Kenapa kamu pikir aku mirip? Agak mirip dengan teman lama saya. Dia persis seperti Shen Xiuting. Apa ini kebetulan? Lagi pula, aku sendiri adalah legenda. Wajar jika ada bug di dunia ini. Shen Xiuyuan, lagi apa? Bocah. Baru saja menyeret tamuku pergi, tidak sopan. Anak kecil. Tadi menarik tamuku pergi, tidak sopan. Dia adalah kakak iparku dan ingin kamu menjaganya. Kamu juga tahu kalau aku kakak iparmu, bukan milikmu. Ikuti aku saja. Kamu sangat kasar menarikku pergi. Siapa yang mengajarimu? Maaf Pak Zhao. Ini adik iparku. Aku sudah terbiasa dengan ulahnya. Aku minta maaf untuknya. Kakak ipar kamu. Jadi kamu adik ipar? Aku cek Universitas Jiangcheng. Nilai bagus dan akan donasi. Kamu masih menyelidikiku? Niat buruk sekali. Siapa itu? Aku belum sempat perkenalkan diri ke Nona Ruan. Namaku Zhao Hui. Kepala Grup Keuangan Zhao. 28 tahun, belum menikah. Sama umur dengan kakakku. Meskipun aku punya bisnis pinjaman atas namaku, tapi ini bisnis yang serius juga. Kalau Nona Ruan ada kebutuhan, kamu bisa datang ke aku kapan saja. Bisnis serius? Pergi ke rumah orang dan ancam tagih uang, kamu menyelidiki orang. Memang agak lancang. Tapi aku bisa jelaskan. Nona Ruan, karena kakakmu Ruan Chao sudah terlalu lama utang. Aku sudah larang lagi. Jangan sakiti mereka secara fisik. Benar-benar nggak ada cara. Makanya aku pergi sendiri, tapi nggak nyangka. Untung saja pergi. Kalau nggak, aku nggak akan lihat fotomu. Aku nggak akan jatuh cinta pada Nona Ruan pada pandangan pertama. Ada tugas? Kentut. Shen Shuyuan. Om cemburu. Masih 99. Dia lagi marah banget. Nilai kehitamannya udah gak naik. Sedikit lagi aku bisa kembali. Tuan, harap dicatat nilai domain kehitaman Shen Xiuyuan, karena kemunculan Zhao Hui meningkat, jadi kalau gak ada peristiwa lebih besar dari ini, nilai kehitaman gak akan bisa tembus lagi. Peristiwa yang lebih berarti apa? Minta maaf? Ya? Anak wajar kalau marah. Jaga mulutmu, siapa yang anak-anak? Shen Xiuyuan. Sepertinya hari ini gak beruntung undang Nona Ran, maka nanti lain kali aja. Oke.
Betul ku dengar perusahaanmu lagi reorganisasi aset. Sahamnya udah dipindah ke nama Om. Kalau butuh bantuan kamu bisa cari aku. Maksudnya apa? Kapan kakak iparku transfer semua saham ke aku? Jadi dia udah mulai siapin kepergiannya. Nyonya, hujannya deras sekali, biarkan tuan muda bangun dulu, hei. Kamu sadar salah? Sochi, kamu benar-benar menginginkanku? Aku tanya kamu. Kamu masih pantas tanya aku? Kamu sekarang tidak hanya diam-diam mengikutiku. Kamu mukul orang? Shen Xiuyuan, itu yang kuajarkan padamu, kan? Kakak ipar, aku tahu aku salah, jangan tinggalkan aku. Aku tidak mau saham, tidak mau harta. Aku cuma mau kamu. Kelihatannya kamu masih belum tahu salahmu. Kalau gitu, kamu berlutut aja di sini. Berlutut sampai kamu tahu kamu salah. Tidak ada yang boleh peduli padanya. Anak bandel. Ada sesuatu. Nyonya dan tuan muda pingsan. Kemarin semalaman berlutut, hujan turun semalaman, baru saja diperiksa suhunya sudah 39 derajat. Halo, teman sekelas Shen. Aku Liu Feifei dari kelas 3 keuangan. Aku dengar kamu izin sakit. Bukankah Liu Feifei itu tokoh utama asli novel ini? Mereka sudah bertemu. Besar banget. Kakak ipar, aku tahu kamu peduli padaku. Aku tidak peduli padamu. Tunggu sampai kamu demam jadi meningitis, aku masih lelah. Kakak ipar, aku tahu. Kamu peduli padaku. Salahmu sendiri. Kenapa aku panik? Tidak, cepat cari cara untuk meningkatkan nilai kehitamannya. Pergi tidak bisa menghentikannya jatuh cinta dengan Liu Feifei, alur cerita asli. Jika kamu bilang, apa yang bisa menembus perintah kehitaman Shen Xiuyuan? Kamu mau aku menikah lagi? Lagi pula, remaja-remaja di acara TV itu bandel. Itu semua karena orang tuaku bercerai atau menikah lagi. Nyonya, Xiaowen baru mengantarnya. Tidak ada masalah dengan aset, hubungan keluarga juga sangat jelas. Lihat begini, Zhao Hui adalah pasangan pernikahan yang baik.
Kakak ipar juga mencurigainya. Lalu dia tidak seharusnya menyukainya, kan? Tapi dia sangat mirip dengan kakaknya. Bangun dan makan. Oke. Kakak ipar. Kenapa kamu menyelidikinya? Hanya biarkan dia periksa kita. Aku tidak boleh memeriksanya. Ini yang aku katakan. Kakak ipar sedang membicarakan kami. Ini aku dan dia, kami. Nyonya sedang terburu-buru. Ada yang jatuh di pintu. Kamu mau menikah dengannya? Siapa yang memberimu keberanian untuk mempertanyakanku seperti itu? Maaf, kakak ipar. Aku salah paham. Aku lihat kamu cek status pernikahannya. Aku pikir kamu tidak salah paham. Kamu mau menikah lagi? Kapan giliranmu mempertanyakan urusan pribadiku? Apa urusanmu kalau aku menikah lagi atau tidak? Kalau kamu khawatir soal harta keluarga Shenmu, jangan khawatir, aku akan menikah lagi. Aku tidak akan bawa sepeser pun uang keluarga Shenmu. Kakak ipar. Kenapa kamu berpikir begitu tentang aku? Nak, harta keluarga Shen sangat besar. Kamu masih sangat muda. Bagaimana cara menjaganya? Jangan khawatir. Tanda tangan, aku yang jalankan perusahaan untukmu. Kamu bisa sekolah dengan tenang. Tinggal tunggu dividen setiap tahun. Sejak suamimu dan ibumu pergi, aku satu-satunya kerabat yang tersisa untukmu. Sesulit apapun, aku harus lakukan ini demi kamu. Ayah suamimu adalah saudara kandungku. Mulai sekarang, Ayuan akan jadi anak kandungku. Kalau ada di antara kalian yang berani bully dia, aku yang pertama tidak terima. Pak Shen sungguh baik hati. Ayuan, kenapa belum cepat tanda tangan? Kamu harus berbakti pada pamanmu nanti. Kalau bukan karena dia, perusahaan kita sudah hampir mati. Tidak bisa pergi. Kakak ipar. Mimpimu, dasar tai. Harta keluarga Shen ini, suamiku dan ibu mertuaku yang membangunnya. Ada apa dengan paman Shenmu? Kumpul sekelompok hantu dan ular untuk menipu anak-anak, hati nuranimu sudah dimakan anjing. Kamu itu siapa? Berani-beraninya kamu bicara soal keluarga Shen kami? Aku janda dari Shen Xiuting. Dia pewaris pertama keluarga Shen. Ya, aku. Kamu tidak boleh bully Yuan. Kak, jangan marah. Aku tidak bermaksud begitu. Sudah kubilang. Semua milik keluarga Shen adalah milikmu. Bangunlah. Kak. Tanpamu, tidak ada keluarga Shen yang sekarang. Kamu pikir aku melakukan ini demi harta keluarga? Aku tidak akan membiarkanmu menikah lagi. Kak. Di mataku, aku ini orang yang picik. Kak, jangan menikah lagi, ya? Ah Yuan hanya punya kamu? Jika kamu bahkan tidak mau Ah Yuan, apa gunanya aku hidup? Kamu bangun dulu. Kak, kamu sendiri yang berjanji padaku. Jika kamu ingkar janji,
Aku akan membuatmu menyesal. Kenapa si bocah ini sekarang suka berlutut? Ada begitu banyak pecahan porselen di lantai. Aku harus berlutut. Mulai main drama sedih, ya? Sensiu Yuan. Sensiu Yuan. Sensiu Yuan. Ya? Ayuan. Ayuan. Ah, Mbak? Kurasa lututku sakit. Kayaknya nggak bisa berdiri. aku panggilkan pembantu. Enggak. Mbak? Aku ini cowok besar, mandi aja jatuh, malu ngomongnya. Mbak, tolong bantu aku. Aku tiduran di kasur istirahat dulu. Jangan bilang siapa-siapa. Kalau sampai bocor, aku lihat adik ipar. Itu nggak etis banget, apa aku masih mau muka? Aku pegang apa? Mbak, lebih kuat lagi. Aku nggak bisa berdiri begini. Mbak, jangan tendang. Sensiu Yuan, kamu sengaja lagi, ya? Aku masukkan kamu ke sekolah asrama, jangan pulang. Lepas sendiri. Mbak, kalau kamu mau cowok, aku juga cowok. Coba aja, ya? Tidak besar atau kecil. Tinggi atau rendah. Kamu cowok macam apa? Paling-paling cuma anak kecil. Mbak, kamu belum mencoba? Bagaimana kamu tahu aku muda? Aku tidak kecil sama sekali. Sensiu Yuan. Kamu lancang. Aku pikir kamu belajar terlalu mudah dan terlalu santai. Kurang ajar padaku. Hormonmu meledak dan mulai ngomong ngawur, ya? Kalau kamu benar-benar bosan, pacaran saja. Kamu harus fokus pada seseorang seperti Liu Feifei, bukan padaku. Mbak,
Aku hanya melihatmu. Kenapa kamu ingin aku melihat orang lain? Jangan usir aku, ya? Shen Xiuyuan, kamu lancang. Mbak? Apa kamu masih menganggapku anak kecil? Entah kamu anak-anak atau bukan, kamu tidak ada di mataku. Shen Xiuyuan, aku peringatkan kamu sekali lagi, lepaskan aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku berbuat kejam padamu. Kamu baik. Kak Ipar, karena aku tidak ada di matamu, maka aku akan membuatmu hanya punya aku di sisimu. Andalkan. Bisakah kamu lebih beruntung hari ini? Kalau Kak Chow tidak sanggup kalah, ya lupakan saja hari ini. Main lain hari. Deal. Kak Chow, Kenapa kamu di sini? Kak Chow, bisa keluar sebentar? Aku mau bicara sesuatu. Ya ampun. Tidak lihat aku sedang main? Cukup. Kak Chow, jangan biarkan Kak Ipar menikah dengan Zhao Hui. Dia bukan orang baik. Kalau tidak menikah dengannya, apa kamu akan menikahi dirimu sendiri? Berapa mas kawin yang bisa kamu bayar? Anak kecil. Dapat. Kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Hanya soal uang, kan? Aku bisa bantu kamu menang 3 juta, asalkan kamu tidak membiarkan Kak Ipar menikah dengan Zhao Hui. Aku sudah main judi bertahun-tahun, aku saja tidak yakin. Masa kamu bicara seperti itu? Kamu bersiul apa? Kamu sakit? Apa aku bilang aku mau taruhan? Semua kekayaanku ada di sini. Kamu bayar aku? Maaf, ini bukan untuk anak-anak. Hei, Ruan Chow, jangan main kalau nggak mampu. Uang taruhan sudah ada di kasino. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Kalah uang. Bukankah ini masih gagal? Bagaimana kamu tahu? Kamu bocah. Menang. Aku menang, hahaha. Maaf, hahaha. Hei kamu beruntung. Tolong ambilkan aku kartu. Pak, lihatlah. Ini pemandangan paling hits saat ini. Seluruh tempat dihiasi bunga. Aku tidak bisa lagi berada di sisi Shen Xiuyuan. Anggap saja aku berjanji tidak akan menikah lagi hari itu. Itu bohong. Pak Zhao, lihat. Bapak bisa memutar dari sini, kan? Oke, Yang lebih penting dari waktu kemunculan Zhao Hui adalah pikirkanlah akulah satu-satunya yang pingsan. Maaf, Yuan. Aku harap kau melihatku dalam gaun pengantinku. Bisa sepenuhnya mematahkan skenario kegelapan, agar hidupmu dan hidupku bisa kembali normal. Nona Ruan, bagaimana pendapat Anda tentang yang ini? Nona Ruan, apakah Anda tidak puas? Tidak terlalu puas. Tanggal pernikahan secepat mungkin. oke. Sepertinya hubungan mereka berdua sangat dalam. Wanita berbakat, pasangan yang serasi. Kehidupan pernikahan pasti sangat bahagia. Maaf, biarkan saya ambil ini. Nona Ruan, silakan lihat. Halo, Kak Hui, nomor 1 ada masalah di sini. Ada yang curang. Kau ingin aku urus masalah kecil ini? Ikuti saja aturannya. Kami ingin, tapi pihak lain terus berteriak.
Itu paman masa depanmu dan paman. Kak Long ada di sini. Konfirmasi identitas. Ah, apa? Ruan Chao. Kamu juga pelanggan tetap. Kamu tahu aturan di lapangan nomor 1 aku? Kamu harus potong tangan untuk bayar. Aku bilang, bagaimana dia bisa menang? Curang? Aku benar-benar nggak bisa curang. Kamu nggak terima kalah. Kalau aku menang, dibilang curang, terus waktu kamu kalahkan, aku habis-habisan. Kenapa nggak kamu bilang kamu sengaja menjebak aku? Jangan andalkan hubunganmu dengan Bang Hui. Kamu bisa pamer kekuasaan dan sok jadi paman di tempatku. Aku cuma bergantung pada Zhao Hui. Kenapa? Emang salah? Aku bilang, ya. Cewekku adalah tunangan Zhao Hui. Sekarang aku pamannya. Coba salah satu dari kalian gerak. Coba. Dia bukan. Ruan Tang adalah kakak iparku, bukan tunangan Zhao Hui. Kamu gila. Sekarang Zhao Hui adalah penyelamat hidup kita. Apa yang kamu jauhi? Ruan Chao, karena cewekmu bukan istri Bang Hui serahkan padaku. Hei. Aku adalah ipar dari kakak tertuamu. Bagaimana kamu bisa berbuat begini padaku, Ruan Chao? Kami nggak akan berbuat apa-apa padamu. Selama kamu menemukan bukti kamu curang, Bang Hui pasti akan berpihak padamu. Kami tidak curang. Kamu menggeledah sendiri itu ilegal. Kalian gak terima kalah, semuanya. Sini lihat, aku gak terima kalah di lapangan 1, mau mukul orang. Siapa yang berani main di sini setelah ini? Mereka menang 3 atau 4 juta. Kamu pikir lapangan 1 itu lemah? Selama kami menemukan bukti kamu curang, kita lihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Ikut aku. Geledah dia. Kalau kamu nggak menemukan apa-apa, aku lihat bagaimana kamu menjelaskan pada Zhao Hui, aku pamannya. Aku. Ruan Chao, apa lagi yang mau kau katakan? Mana mungkin? Aku tidak curang, aku tidak punya. Long Yunfei, beraninya kau memukulku? Aku mau lapor ke Zhao Hui. Ruan Chao, percuma kau lapor ke dewa-dewa. Sekarang kau ketahuan curang. Aku sudah ringan menendangmu. Aku tidak punya. Jangan pukul dia. Mereka curang. Pasti pas digeledah tadi, mereka memasukkan kartu ke sakumu. Dan dia tahu kalau Zhao Hui sedang mengejar kakak iparmu. Dia berani sengaja memukulmu, ini jelas disengaja. Ini bikin keluarga Ruan kewalahan. Berapa banyak penderitaan yang akan ditanggung kakak iparku kalau dia menikah? Oh, begitu. Ini membantu Zhao Hui sengaja mempermalukan keluarga Ruan. Untunglah kita akan menekan mahar nanti. Ya, itu sengaja. Semuanya, lihat, kalah main 1 ronde aja nggak terima. Sengaja memfitnah. Chao, tahan dia. Suruh dia diam. Dia nggak tahu malu. Aku mau lebih dari Bang Hui. Jangan ke sini, aku ini ipar kakakmu, siapa yang berani menyentuhku? Tinggalkan mobil, jangan ada yang tersisa. Jika Shen Xiuyuan mati di sana hari ini, keluarga Ruanmu menunggu akhirnya, aku tidak peduli kau hidup atau mati. Kakak bukan aku. Bukan kamu. Jika kau tidak setiap hari bermain-main di tempat itu, mungkinkah hal seperti ini terjadi hari ini? Aku melihat kau menusuknya dengan belati. Beraninya kau membantah? Kakak ipar benar-benar peduli padaku. Luka ini tidak sia-sia. Alarm terdeteksi target nilai kegelapan Shen Xiuyuan turun drastis menjadi 63%. Shen Xiuyuan gila,
Senang sekali dengan luka yang parah seperti itu. Nona Ren, jangan khawatir, dokter bilang tidak ada cedera tulang. Biarkan iparmu pulih dari lukanya, semua biaya selama periode itu. Apa aku terlihat kekurangan uang? Tuan Zhao, aku memang punya rencana menikah lagi sebelumnya. Tapi sejauh ini, tampaknya industri abu-abumu telah banyak merugikan. Mungkin saja tanganmu juga berlumuran darah manusia. Kita tidak cocok. Lupakan pernikahannya. Omong-omong, Ruan Chao punya utang judi di luar, itu tidak ada hubungannya denganku. Hubungi polisi atau bunuh kau, terserah. Hei hei. Hei, Sudah tutup untuk selamanya. Berapa banyak kalian? Cari jalan keluar lain. Kakak Hui, ini bukan urusan saudara-saudara, ini dia. Aku sudah memperingatkanmu, jangan pura-pura, jangan sakiti orang. Mereka menang, mereka menang. Kita punya kasino sebesar ini, tidak sanggup rugi, oke. Long Yunfei, apa aku tidak sanggup rugi? Apa aku miskin sampai begini? Kakak Hui, aku yakin mereka curang. Dan aku perhatikan dealer beberapa putaran. Setiap kali dealer membagikan kartu kepada mereka, jumlah titik potong berubah. Dan belati itu tidak dikeluarkan oleh para anggota. Ya, dalam proses mundur, dia tidak sengaja jatuh. Kakak Hui adalah Ruan Chao. Dia Ruan Chao sendiri yang mengangkat Kakak Hui. Kakak Hui. Para anggota ada yang tua dan muda. Dan mereka semua punya catatan kriminal. Jika tempat ini ditutup, kakak mau para anggota pergi kemana? Kakak Hui, hahaha. Dari mana Ruan Chao punya kemampuan sehebat itu? Curang di tempatku? Sen Xiu Yuan. Aku cuti sakit lebih dari setengah bulan. Menunda banyak tugas. Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah besok. Aku akan mengajakmu menginap. Kakak ipar, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak pergi ke tempat itu. Aku hanya khawatir mereka memaksamu menikahi brengsek itu. Aku hanya mencarinya, kakak Ruan Chao. Jangan usir aku. Sen Xiu Yuan. Kamu sudah dewasa sekarang. Aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku tidak mau peduli padamu. Kembali ke sekolah dengan baik. Saat kamu dewasa, perusahaan akan resmi diserahkan kepadamu. Nyonya. Tuan Zhao Hui ada di sini. Katakan saja di pintu. Aku ingin memberikan penjelasan tentang kasino. Kami baru pulang dari rumah sakit. Mereka sedang apa di sini? Kakak ipar perlu istirahat. Keluarkan mereka. Suruh mereka masuk. Iya. Nona Ruan. Hari itu, adikmu ada sesuatu untuk dikatakan padamu. Kakak, kamu benar-benar salah paham padaku. Pamanmu yang berinisiatif datang kepadaku hari itu, dia bahkan menunjukkan tangannya kepadaku. Aku cuma bawa dia ke meja judi. Aku selalu menganggap dia jenius. Bisa menang sebanyak itu, aku tidak menyangka dia curang. Kamu menipuku. Apakah dia sengaja melakukan ini? Kamu akan tahu setelah membacanya. Kakak ipar.
Mereka asalnya dari industri abu-abu. Ingin melakukan sesuatu untuk menjebakku. Mudah dibayangkan. Kalau paman benar-benar tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu gugup? Aku bukan Dewa Daluo. Apakah dia akan mengarang sesuatu untuk memfitnahmu? Dan apa yang terjadi hari itu? Menurut anak buahku, Shen Xiuyuanlah yang menghasut lebih banyak masalah. Disitulah pertengkaran dimulai. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa panggil mereka semua. Kamu hadapi mereka satu persatu. Pak Zhao, silakan kembali. Saya masih ada urusan keluarga yang harus diurus. Apakah janji yang lalu masih berlaku? Kalau dihitung, persiapan pernikahan bisa dilanjutkan. Tentu saja dihitung. Apa maksudmu? Masa persiapan pernikahan? Biasa aja. Apa maksudku? Kamu nggak serius belajar. Belajar para penipu ini tiap hari. Kamu masih berani tanya apa maksudku? Selamat kepada tuan rumah target serangan, Shen Xiuyuan, terdeteksi nilai kegelapan meningkat dengan cepat. Dan lukamu sengaja, kan? Aku tahu Ruan Chao. Dia pecundang. Mustahil dia yang duluan mukul orang. Kamu sudah merencanakannya. Untuk memprovokasi hubunganku dengan mereka? Ya. Aku cuma memprovokasi, apa salahnya? Mereka ingin merebutmu dariku. Aku ingin mencabik-cabik mereka. Rotan. Apa kamu sudah lama suka padanya? Hanya karena dia mirip kakakku. Apa kamu sudah lama memutuskan meninggalkanku? Tetaplah bersamanya. Kan? Pergi ke aula leluhurmu dan berlutut. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Aku juga tidak ingin bicara denganmu. Kakak ipar. Dia bukan kakakku, sadarlah. Dia cuma mirip saudaraku. Dia bukan saudaraku. Aku satu-satunya pria di keluarga Shen. Kamu cuma bisa pilih aku sebagai laki-laki. Kakak ipar. Lihat aku. Kita sudah saling bergantung selama 7 tahun. 7 tahun. Aku juga laki-laki. Aku juga bisa melindungimu. Kumohon. Lihat aku, lihat. Lihat, aku baik. Aku nggak kalah sama saudaraku. Nggak kalah sama bajingan Zhao Hui itu. Aku salah. Aku salah paham. Seharusnya aku sadar. Dia nggak lagi cuma bergantung padaku sebagai yang lebih tua. Terus begini, alur cerita asli pasti akan terganggu. Aku tak akan pernah bisa kembali. Biarkan dia menyerah sepenuhnya. Entah dia saudaramu atau bukan. Aku akan menikah dengannya. Apa? Aku bilang, aku sudah muak, siapapun dia.
Aku akan menikah. Selamat, tuan rumah. Shen Shuyuan, target serangan, terdeteksi. Nilai penghitaman naik pesat, 89, 95, 99. Aku tidak ingin kamu menikah dengannya. Aku mencintaimu lebih lama darinya. Kamu. Kenapa kamu ingin menikah dengannya? Shen Shuyuan, target serangan, terdeteksi. Nilai penghitaman melebihi batas, mencapai poin penuh. Selamat, tuan rumah, karena menyelesaikan tugas dan bisa pulang. Berhasil. Apa? Jadi, apa yang berhasil? Kok bisa? Kenapa tidak ada gerakan? Misi berhasil. Sistem. Laporkan, host, kamu perlu mati. Agar kematianmu masuk akal dan lenyap dari dunia ini. Tapi saluran transmisi hanya 24 jam. Jadi aku harus mati dalam 24 jam. Ya, Kakak ipar? Kakak ipar. Gimana caranya mati? Lompat dari gedung. Yah, mati itu menyedihkan. Kalau minum obat, matinya nggak bersih? Supir nggak bersalah di kecelakaan itu nggak bakal kena imbas. Bangun, ayo sarapan. Kakak ipar. Kamu nggak marah lagi. Oke, ayo makan. Turun. Turun dari mobil. Dia masih marah? Dia nggak mau aku? Sudahlah, nurut dulu. Nanti malam, aku bicara lagi dengannya. Ah Yuan. Ah Yuan. Selamat ulang tahun. Ayuan, bukan salahmu atas yang terjadi sebelumnya. Belajar yang rajin. Kakak ipar. Kamu mau aku? Enggak. Pulang lebih awal sore ini. Makan bersama. Oke. Kalau begitu, aku akan pulang lebih awal malam ini. Aku buatkan kamu iga asam manis. Ayuan. Maaf. Hari apa ini? Kenapa Bang Yuan senang banget?
Ulang tahunnya? Ah, kamu nggak siapin kado, kan? Enam meter dari rintangan di depan. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Kalau harapan ulang tahun bisa jadi kenyataan. Aku ingin menggunakan satu pertukaran hidup bersama kakak iparku seumur hidup. Ah, Yuan. Maaf. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Yuan G, potong pertama. Tuan muda. Nyonya. Mati. Mati. Pada 17 September, TT Jewelry Company resmi bermitra dengan Guardian Auction House, kerjasama kontrak. Menurut investigasi wartawan kami, kerjasama kedua pihak telah dikonfirmasi hingga saat ini, saham TT Jewelry Company naik hingga batas maksimal. Nah, Tuan Long Aotian, dari rumah lelang Jiade. Makan malam, sambutan pulang dimulai pukul 9, waktunya bersiap-siap. oke. Betul. Orang itu akan datang. Ah, iya. Dia sekarang menjadi sekretaris presiden perusahaan Mutang. Dan perusahaan itu juga memiliki urusan bisnis dengan Jiade. Telah dikonfirmasi bahwa dia akan hadir. Presiden korporasi Mutang. Bukankah dia tidak pernah muncul di publik, sama sepertiku? Aku pernah mati sekali, tidak baik muncul lagi. Apakah dia punya orang yang tidak bisa ditemuinya sepertiku? Mungkin karena status presiden Jiade terlalu tinggi, semua orang bersedia memberinya muka. Sistem sialan, nggak ngapa-ngapain, tidak membiarkanku pulang. Aku bahkan tidak bisa memajukan hubungan antara protagonis pria dan wanita asli. Aku ingin kamu menggunakannya. Ayolah. Di mana ini? Sistem. Kenapa aku belum pulang? Ini di mana? Maaf, Nyonya. Di dunia novel cinta. Waktu kematian Nyonya adalah 30 Juni, pukul 10.00 pagi. Waktu kematian ini bertepatan dengan waktu pemeliharaan saluran transmisi. Sayangnya, saluran transmisi gagal. Nyonya sekarang terjebak di kehampaan. Aku sudah menyelesaikan tugas ini begitu lama. Menyiksa Shen Yuan selama 7 tahun. Kamu baru bilang sekarang, kalau saluran teleportasinya rusak. Maaf, iya. Aku. Sistem. Apa-apaan sistemmu? Aku sudah lama menahanmu. Gak bisa diandalin? Sekarang apa? Sistemmu ini apaan sih? Aku udah lama nahan kamu. Gak andal? Sekarang gimana? Aku belum benar-benar mati, kan? Nona, tenang saja. Menurut pasal 31 bab 3 hukum sistem lompat dunia, peraturan kamu bisa pilih salah satu profesi berikut. Langsung pakai sampai 3 tahun ke depan. Tunggu sampai alur utama novel roman yang menggoda selesai. Kamu bisa pulang tanpa kendala. Pilihan profesi apa? Aku nggak milih. Sebagai kompensasi atas kerugian yang kamu alami kali ini, sistem ini sudah melapor ke atasan. Saat kamu kembali, segala yang bisa kamu dapatkan di dunia ini, bawa semuanya. Bawa semuanya kembali. Kembalikan semuanya. Ya, silakan pilih identitas untuk host. Lanjutkan sisa hidup Anda. Tunggu alur cerita utama menyelesaikan pilihan.
Identitas ini, status properti yang dimiliki. Bahkan pengetahuan profesional akan dikemas kembali bersama Anda. Bukankah itu berarti aku bekerja di dunia ini? Dan tidak perlu banyak usaha. Pengetahuan itu langsung masuk ke kepalaku. Uang juga otomatis ditransfer ke kartuku. Ini untung banget. Alur utama apa? Cara menyelesaikan tugas. Alur cerita utama adalah tokoh utama wanita Liu Feifei dan tokoh utama pria Long Aotian, hancurkan semua rintangan. 100% saling mencintai. Liu Feifei dan Long Aotian keduanya hanya bertemu sekali saat masih kecil. Kami belum bertemu lagi sejak dewasa. Makan malam ini. Bagaimanapun juga, bantu dorong alur cerita. Siapa itu? Kenapa kamu belum melihatnya? Aku melihatnya saat baru saja mendaftar. Dia adalah Presiden TT Jewelry. Dia adalah Tuan Ruan. Di usia muda, TT menjadi yang pertama di industri ini. Mereka bahkan mengeluarkan perhiasan TT, menemani setiap wanita di momen penting. Adalah karakter yang kejam. Dia adalah Tuan Ruan. Di usia muda, TT menjadi yang pertama di industri ini. Mereka bahkan meluncurkan perhiasan TT, menemani setiap wanita di momen penting. Dia itu karakter yang kejam. Mudah sekali bisa melakukan ini. Atau dari keluarga. Atau pergi ke orang kaya. Tuan Ruan. Tuan Long Aotian sedang menemani Mutang di ruang VIP. Presiden, haruskah kita ke sana? Berarti Liu Feifei dan Long Aotian sudah bertemu. Kenapa progres sistem masih tidak bergerak? Wah, pantas saja ini tokoh utama pria, aura ini. Bagaimana dengan Liu Feifei? Beri kamu. Buruan, ada apa dengan Anda? Siapa orang di sebelah Long Aotian? Oh dia. Dia adalah Presiden Shen dari Mutang Teknologi. Buruan, apakah Anda mencari Nona Feifei? Saya pikir saya baru saja melihatnya pergi ke toilet. Kenapa dia di Beijing? Jelas, saat aku pergi, grup Shen sudah diserahkan kepadanya. Apakah Shen bangkrut? Bagaimana bisa dia jadi presiden Mutang-Mutang? Mutang. Kinmo. Bagiku, tidak butuh waktu lama untuk meninggalkannya. Tapi baginya, aku sudah mati selama 3 tahun. Buatku, nggak butuh lama buat ninggalin dia. Tapi baginya, aku sudah mati selama 3 tahun. Enggak apa-apa, jangan gugup, pergi saja sekarang. Para tamu terhormat, selamat malam, semuanya. Pertama-tama, saya dengan sepenuh hati menyambut, terima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi pers saya. Oke. Mungkin beberapa dari Anda sudah tahu itu. Tujuan konferensi pers saya, jadi saya akan memulai perburuan harta karun. Bagaimana dengan pesta makan malam ini? Tujuan saya adalah membantu negara kita memulihkan apa yang dicuri, harta rampasan. Dan saya sangat berharap para merek terhormat bersedia mencapai kerja sama kita kali ini, dan ini suatu kehormatan. Baru saja kami telah mencapai kesepakatan dengan grup Mutang. Oke. Selamat. Kakak ipar. Dan suatu kehormatan, kami baru saja mencapai kesepakatan dengan grup Mutang. Wah, selamat. Oke. Kakak ipar. Hei, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada yang lari keluar? Kenapa kamu lari keluar? Ada apa? Pak Shen.
Ada apa dengan Pak Shen? Baru saja meninggalkan mobil itu, periksa untukku. Periksa sekarang. Oke, aku akan ke ruang keamanan untuk mengatur CCTV. Sial. Ingat untuk merekomendasikan perkembangan emosional Long Aotian dan Liu Feifei. Aku lupa Shen Xiuyuan ada di tengah cerita antara keduanya. Di cerita aslinya, Liu Feifei adalah teman sekelas Shen Xiuyuan. Sarung tinju untukmu. Setelah kerabat Shen Xiuyuan meninggal, dia diadopsi oleh pamannya, kehilangan harta, bergantung pada orang lain. Liu Feifei adalah secercah cahaya dalam hidupnya. Setelah dia belajar keras dan berhasil memulai bisnis, membawa Liu Feifei ke sisinya secepat mungkin. Di bawah perasaan suka yang lama, Liu Feifei jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Long Aotian. Shen Xiuyuan juga berubah menjadi jahat sebagai akibatnya. Jadi alur cerita saat ini masih mengikuti garis utama teks asli. Kamu tidak akan terlihat olehnya, kan? Jadi, dan ini adalah karya terakhir di pameran. Yang di atas bagaimana, itu seluruh perencanaan pameran triwulan ini. Ada gimmick. Tapi titik terang Desert Blue sebenarnya tertutupi. Berdasarkan versi rencana ini, buat beberapa versi rencana lagi. Bubar. Gimana caranya? Aku nggak lakuin. Ada berapa set? Buruan, Pak Long Aotian datang. Lama nggak ketemu. Saya kira akan bertemu Anda hari ini. Saya tidak menyangka Anda datang sendiri. Oke. Kemarin di jamuan amal, pergi tanpa pamit karena ada urusan, Pak Long pasti tidak marah sama saya, kan? Jika Anda menyalahkan buruan, hari ini saya tidak akan datang. Pak Long memang murah hati. Oke, saya datang hari ini. Saya mau konfirmasi pertemuan amal dengan Anda. Buruan tertarik? Tentu, perhiasan TT kami pasti akan ikut serta. Lagi pula, ini hal yang baik untuk bangsa dan rakyat. Hanya saja kami harus melepas produk baru di kuartal pertama. Ini bisa memberi lapisan emas pada merek perhiasan TT. Hal yang sangat bagus. Orang bodoh yang tidak ikut. Pantas saja buruan, wawasannya luas. Ngomong-ngomong, Anda senggang hari ini? Ayo makan malam? Nanti kita bahas. Aku tidak membiarkan Long Aotian dan Liu Feifei melihatnya kemarin. Kenapa tidak menjalin hubungan pribadi dengan Long Aotian dulu? Nanti akan lebih mudah untuk mengatur acara. Tentu, mana mungkin tidak ada waktu untuk undangan Pak Long? Baik, saya suruh sekretaris pesan restoran sekarang. Tidak perlu, sudah dipesan sebelum datang. Kira-kira jam yang sama. Ayo berangkat. Silakan. Restoran ini butuh waktu sebulan untuk reservasi. Pelanggan tetap seperti saya, juga setidaknya seminggu sebelumnya. Pak Long baru saja kembali ke Cina, langsung tahu tempat ini. Anda hebat. Pak Long suka minum. Saya kebetulan punya sebotol anggur bagus di mobil. Saya suruh asisten saya bawa ke atas. Ngomong-ngomong, kita pesan lagi saja. Tidak usah buru-buru, ada orang lain. Siapa lagi? Nona Ruan, lama tidak bertemu. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Bapak ini. Saya belum pernah bertemu Bapak. Kenapa Bapak bilang kita sudah lama tidak bertemu? Nona Ruan Sheng yang kembali dari Australia 3 tahun lalu. Aku sungguh belum melihatnya, tapi... Bagaimana dengan Ruan Tang?
Aku ambil minum. Selamat, Tuan. Progres alur utama meningkat 12%. Sepertinya Long Aotian dan Liu Feifei sudah bertemu. Aku tidak perlu di sini lagi. Tidak bisa menyinggung atau menghindar. Mas, pertama kali kita bertemu, kamu menyentuhku. Maaf, itu kurang sopan. Sopan? Astaga, kamu tidak menyapa. Hilang dalam keadaan hibernasi selama 3 tahun. Kamu sopan padaku. Aku tidak tahu siapa Ruantang yang kamu maksud. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, maaf. Maaf, Tuan Long. Saya tidak sengaja. Hati-hati lain kali. Oke. Ada apa? Benar saja, aku masih tidak bisa berbuat salah. Aku hampir tidak meletakkannya, Shen Xiuyuan. Bisakah kamu melakukannya? Setelah menghitam, matanya sangat menakutkan. Kakak ipar. Bangun. Kakak ipar, katakan. Kalau aku potong kakimu, kamu nggak akan pergi? Shen Xiuyuan, kamu sedang apa? Kamu benar-benar salah orang. Lepaskan aku. Saat di restoran. Kamu bilang saat pertama kita bertemu. Aku juga tidak ingat memperkenalkan diri padamu. Kenapa Ruan selalu punya kemampuan psikis? Kamu tahu namaku begitu melihatku. Aku benar-benar bukan diriku. Berani membantah? Kakak ipar, jangan takut. Mana mungkin aku menyakitimu? Kamu membesarkanku selama 7 tahun. Apa kamu tidak kenal aku? Bahkan jika aku melukai diriku sendiri, aku juga tidak ingin melukaimu. Shen Xiuyuan, kamu gila. Iya, aku gila. Aku sudah gila 3 tahun lalu. Kakak ipar, kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa? Apakah aku tidak cukup patuh? Atau aku tidak cukup baik? Sekarang gimana?
Kakak ipar. Kamu juga nggak mau aku. Kenapa dia menyakiti dirinya begitu parah? Aku mati membuatnya sangat menderita. Tapi aku harus selalu pergi darinya. Akui sekarang. Bukankah kamu akan menyakitinya lagi? Sebagai bos industri, bernilai miliaran dolar, dapatkan daftar tamu dan informasi untuk makan malam kemarin. Itu tidak terlalu sulit bagiku, kan? Pak Shen, Anda benar-benar salah orang. Mungkin aku hanya mirip dengan orang yang kau cari. 3 tahun lalu, bisakah kau terima bahwa Zhao Hui mirip dengan kakakmu? Kenapa kau tidak bisa menerima bahwa aku hanya kebetulan, dia mirip dengan kakak iparmu? Gimana? Kau punya saudara kembar cewek kayak Zhao Hui. Shen Shuyuan. Tidak ada laki-laki di keluarga Shen Mu yang berguna. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai. Aku kesini untuk bilang padamu. Aku juga ingin memperebutkan harta keluarga Shen. Bukankah kamu selalu penasaran? Kenapa aku mirip dengan Shen Xiuting? Aku bisa memberitahumu sekarang. Dia dan aku memang kembar. Aku memang saudaramu. Perempuan jalang itu ternyata jago melahirkan 2 anak laki-laki sekaligus. Kalau ada 2, boleh jual 1. Yang penting punya anak laki-laki buat meneruskan garis keluarga. Hahaha. Boleh jual 1 kalau ada 2. Jelas, Shen Xiuting dan aku kembar. Tapi seolah-olah keluarga Shen tidak pernah melahirkanku. Setelah aku hilang, mereka bahkan tidak mencariku. Kembali ke Cina kali ini, aku memang mendekati Ruantang untuk membalaskan dendam keluarga Shenmu. Kamu tahu di mana pamanmu sekarang? Ten Shuyuan, semua properti keluarga Shenmu aku mau semuanya. Sayangnya sekarang tidak ada orang. Kamu pikir kamu sampah? Baik, ini dia. Aku akan memberikannya padamu, kecuali dia. Masih tidak mengaku. Oke, aku pura-pura kamu bukan dia. Kalau begitu, aku akan mati di depanmu. Kamu tidak akan menyesal. Kamu sedang apa? Tuan Ruan, jangan khawatir. Kamu diikat. Tidak ada kondisi kejahatan, polisi tidak akan mencurigaimu. Kamu gila. Pokoknya, aku sudah tidak tahan lagi. Dia mati di depan seseorang yang mirip dengannya. Aku dapat keinginanku. Gila. Kamu orang gila. Kemari. Tolong. Seseorang. Kamu lihat, meskipun kamu tidak mengaku bahwa kamu adalah kakak ipar, kamu masih peduli padaku. Berhenti. Sudah cukup. Aku akui. Aku Ruantang. Ya, aku. Boleh? Maaf? Yuan. Jangan sakiti dirimu kumohon. Kakak ipar, aku tahu kau tidak mati. Sudah kuduga.
Yuan, bisa aku antar kamu ke rumah sakit dulu? Kamu keras kepala, tapi tidak selembut hatimu. Ayo masuk. Ada orang di luar. Kau sudah siap? Kakak ipar, jangan coba-coba kabur kali ini. Selamat kepada pembawa acara. Alur cerita sudah mencapai 50%. Kok cepat? Ada apa? Mereka melakukan hubungan 1 malam kemarin. Memang, masih rutinitas lama. Ah, sakit. Maaf, aku lupa. Selamat pagi. Kakak ipar, Selamat pagi. sakit. Layak. Xiu Yuan. Bawa aku ke kantor setelah sarapan. Kamu pergi lagi? Bukan aku. Sen Xiu Yuan, lepaskan aku. Sen Xiu Yuan, kamu gila? Sen Xiu Yuan. Dia menangis. Ah Yuan, aku benar-benar cuma mau balik ke perusahaan urus kerja. Yuan, jangan nangis. Maaf, aku akan siapkan mobil untukmu. Ah Yuan, aku benar-benar cuma akan urus kerja. Aku akan balik. Apakah kakak ipar marah? Dia pasti sudah pergi. Aku bikin dia marah lagi. Dia kembali. Oke, Aku gak sengaja pecahin mangkuk kamu, aku akan ganti. Cuci tangan dulu, baru makan. oke. Karena pasti terjadi, kenapa gak habiskan waktu terakhir sama dia? Kukira kamu sudah pergi. Aku tahu kamu khawatir aku pergi. Apapun yang ku bilang, kamu nggak percaya aku lagi. Yuan, lakukan apa yang kamu mau. Aku ingin. Sebenarnya, kamu tidak perlu mengantarku, aku punya sopir. Hanya mengambil barang antik, kok bisa begitu berharga? Aku tidak mengirimmu.
Mesin untuk menguji barang antik milik perusahaan kami. Aku belum bisa datang? Pak Ruan mengalami sesuatu. Jantung gurun pasir baru saja diterima saya, menemukan 2 porselen naga awan biru dan putih telah dikirim. Keduanya adalah sekretaris Liu. Sudah menggunakan mesin untuk mendeteksi mana yang asli, mana yang palsu. Ternyata salah satunya, ada bom mini yang tersembunyi di dalamnya. Sepertinya mereka tidak ingin kita mengambil kembali harta negara. Sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan ahli penjinak bom mini ini tidak ada di Beijing. Bahkan jika pemadam kebakaran dipanggil, harus juga dikirim ke tempat yang jauh tanpa orang. Sudah ditemukan? Bagaimana evakuasinya? Pak Shen saat ini hanya melakukan pemindaian awal. Setelah mendeteksi adanya bom mini, kami tidak berani membongkarnya. Jadi sekarang saya tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Kok bisa? Bagaimana mereka bisa lolos dari keamanan dengan barang yang begitu berbahaya? Menggunakan bahan peledak jenis baru, dan dilapisi lapisan bahan kimia di luarnya, untuk mencegah pemeriksaan. Apakah ini tindakan individu atau tindakan pribadi? Kami tidak tahu. Perampok itu. Sudah terlambat. Kamu mau apa? Kami belum tahu. Bomnya dikendalikan jarak jauh atau timer, lepaskan dulu plotnya. Progres 88%. Tinggal segini lagi. Gimana kalau aku mati dan balik? Aku cuma bisa lakukan ini. Kita berdua pisah dan bawa artefak ini pergi. Kalau benar ada bom di artefak ini, aku kabur sekarang. Juga bisa cegah warga tak bersalah terluka. Kalau punyamu yang asli, pasti ada yang lain mengikutimu. Sekarang mereka nggak tahu artefak mana yang asli. Jadi aku nggak berani bertindak gegabah. Ini juga akan mengulur waktu kita. Aku bersamamu. Selamat kepada host, hubungan antara Liu Feifei dan Long Aotian progresnya naik pesat. Aku akan menyetir duluan. Turun. Cepat, taruh barang-barang di kursi belakang dulu. Turun, Shen Xiuyuan. Keluar dari mobil. Ruan-Ruan, aku bilang aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melepaskanmu, bahkan jika harus berpisah. Biarkan aku melakukannya kali ini. Shen Xiuyuan, turun dari bus. Tidak. Ruan-Ruan, anggap saja aku egois. Aku tak bisa melepaskanmu lagi. Shen Xiuyuan. Aduh, dengarkan aku harus lakukan ini, aku nggak akan mati. Kamu turun dulu, aku yang lakukan, oke? Rui-Rui, kamu nggak punya 3 kepala 6 lengan. Mana mungkin punya banyak nyawa? Karena aku bukan dari dunia ini. Karena aku punya sistem, aku mati. Aku bisa kembali ke duniaku sendiri. Yuan, kamu ingat aku dulu selalu menyiksamu? Kamu ingat aku pernah pura-pura mati? Sebenarnya, itu tugas yang dikasih sistem padaku. Aku sudah selesai dan bisa pulang. Yuan, cepat kembali, ya. Kamu bisa lepaskan aku? Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Jadi ini semua tugas yang diberikan sistem padamu, kan? Kamu tidak pernah membenciku, kan? Enggak. Yuan, aku tidak pernah membencimu. Dengar, aku datang menemuimu. Jauhi mobil itu. Baiklah. Ternyata itu sebuah tugas. Jadi kamu tidak pernah membenciku. Yuan.
Selamat kepada tuan rumah, misi cerita utama telah dimuat. Saluran teleportasi akan segera dibuka untukmu. Nah, ini dia. Jadi, apa yang kita punya itu nyata. Halo, kami sekarang di Jalan Lingxiao Utara. Pihak lainnya adalah sebuah van. Oke, belok kiri ke Jalan Wanjia Utara, kan? Kamu jemput kami di depan. Oke. Aotian. 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 Kita berhasil. Aotian, Aotian. Selamat kepada tuan rumah, misi cerita utama telah dimuat. Saluran teleportasi akan segera dibuka untuk Anda. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Selamat pulang, hadiah sedang disiapkan untuk Anda. Presiden perusahaan perhiasan, 10 pemuda berprestasi, villa orang terkaya jin dan 1 set. Menemani Anda jalan-jalan. Dengan senang hati, selamat tinggal, Jiang Hu. Kamu kembali. Kamu belum bilang bagaimana kabar Shen Xiuyuan. Dia kembali. Kamu kembali. Oke. Selamat pagi, kakak ipar. Aku salah, Yuan. Aku nggak mau merusak Yuan. Ada apa dengan Nona Ruan? Aku nggak tahu, urus urusanmu sendiri. Ada cowok ganteng. Yuan. Yuan. Ayo pulang.